Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jamaluddin, bertugas pada BKPSDM Kabupaten Berau, tepatnya pada bidang pengembangan kompetensi aparatur. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing tentang penerapan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan disiplin ini bisa dilaksanakan dalam ruang lingkup keluarga, rumah tangga, kantor, atau pekerjaan, serta lingkungan sekitar. Seperti kata pepatah, perjalanan 1000 mil diawali dengan satu langkah kecil. Nah, apakah langkah kecil yang dimaksud? Langkah kecil tersebut adalah disiplin. Nah, disiplin tersebut bisa diterapkan dalam ruang lingkup keluarga. Misalnya pada anak-anak kita. Pada pagi hari, kita bisa untuk membiasakan diri pada anak-anak kita untuk merapikan tempat tidurnya sendiri. Tentunya dengan contoh dan tuntunan dari kita. Contoh dan tuntunan tersebut, anak-anak kita akan sangat senang sekali pastinya. Karena anak-anak itu sifatnya peniru. Nah, apabila anak-anak kita berhasil melaksanakan untuk merapikan tempat tidurnya tersebut, maka kita harus memberikan apresiasi. Nah, apakah apresiasi yang dimaksud? Apresiasi tersebut adalah kita bisa memberikan punish and reward. Nah, untuk apabila mereka berhasil melakukan hal tersebut, kita bisa memberikan reward. Nah, reward tersebut apa? Nah, reward tersebut bisa misalnya pada akhir pekan kita bisa mengajak anak-anak kita untuk ke tempat bermain atau ke tempat rekreasi. Tentunya mereka akan sangat senang sekali, akan merasa dihargai, diapresiasi atas tindakannya. Nah, tentunya ini akan memberikan efek untuk kesehatan mental anak-anak kita untuk kedepannya, sekaligus untuk masa depannya nanti. Selanjutnya, untuk penerapan disiplin, kita bisa menerapkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah sesuai tempat yang sudah ditentukan. Misalnya pada malam hari, sebelum tidur kita bisa membuang ke tempat sampah yang sudah ditentukan. Nah, itu yang sudah saya terapkan. Ada juga mungkin hal ini dianggap sepele. Apabila saya makan permen atau bonbon, sementara pada tempat tersebut belum tersedia tempat sampah, maka saya akan memasukkan bungkus permen tersebut ke dalam kantong saya. Nah, apabila sudah ditemukan tempat sampah, maka saya akan baru membuangnya ke tempat sampah tersebut. Tentunya hal ini sangat berpengaruh. Tentunya juga bisa membantu petugas kebersihan. Nah, untuk memperingan tugas-tugas dari petugas kebersihan. Bayangkan apabila satu bungkus permen yang berhamburan, tentunya itu akan terlihat jorok, tidak bersih, dan seterusnya. Nah, itu sih. Nah, selanjutnya hal-hal yang bisa kita terapkan juga untuk disiplin ini di dalam lingkup keluarga. Kita bisa membantu anak-anak kita untuk belajar. Sesudah pulang sekolah, kita tanya, apa pelajaran hari ini? Apa yang dilakukan hari ini di sekolah? Nah, apabila anak-anak kita merasa ada pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya, maka kita wajib untuk membantu sampai tuntas dan selesai pekerjaan tersebut. Nah, pastinya anak-anak kita akan merasa dinaungi, akan merasa dihargai. Nah, pekerjaan rumah itu harus tuntas sehingga anak-anak kita bisa membantu untuk kesehatan mental dan jiwa dari anak-anak kita, karena mereka ada merasa
dianggap dihargai dari orang tuanya. Baik, yang selanjutnya untuk disiplin bisa misalnya berkaitan dengan masalah kesehatan, yaitu untuk membiasakan diri meminum air putih. Mungkin itu dianggap sepele. Tapi itu efeknya luar biasa untuk tubuh kita. Karena air putih itu sangat bermanfaat sekali, misalnya untuk pajah. Pajah kita bisa sehingga tidak menjadi kering. Ya, selanjutnya untuk tubuh kita. Untuk tubuh bisa menurunkan berat badan, untuk bisa melancarkan metabolisme. Nah, air putih juga membantu untuk mengeluarkan racun di dalam tubuh kita melalui ginjal. Ya, luar biasa sekali sih dampaknya untuk kesehatan kita. Yang barangkali kita tidak berpikir, tapi itu luar biasa, sangat luar biasa. Selanjutnya, hal yang tindakan disiplin yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk kesehatan adalah untuk menerapkan olahraga jalan kaki. Olahraga jalan kaki. Kenapa olahraga jalan kaki? Karena olahraga jalan kaki itu simple, murah. Nah, yang penting niat, tulus, dan konsisten. Apa saja manfaat dari olahraga jalan kaki? Tentunya sangat banyak, saudara-saudara. Olahraga jalan kaki itu sangat bermanfaat sekali. Di antaranya, olahraga jalan kaki bisa 30-40% membantu mencegah penyakit jantung berdasarkan data dari American Heart Association. Nah, American Heart Association dari Amerika. Selanjutnya, olahraga jalan kaki bisa juga untuk membentuk tulang-tulang yang kuat. Tulang-tulang yang kuat sehingga kita bisa memperpanjang umur kita. Baiklah, dari apa yang saya sampaikan ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa disiplin bisa diterapkan di dalam lingkup keluarga, rumah tangga, kantor, serta lingkungan sekitar. Yang pertama, bisa dalam lingkup keluarga, 1, untuk merapikan tempat tidur. Yang kedua, untuk membuang sampah pada tempatnya. Terus yang ketiga, untuk membantu anak-anak kita belajar. Nah, selanjutnya dalam lingkup kesehatan ada yang keempat, membiasakan diri untuk meminum air putih sesuai dengan berat badan dan kondisi tubuh kita. Dan yang terakhir adalah untuk melakukan olahraga jalan kaki secara rutin. Dalam per hari bisa 30 menit atau dalam satu minggu itu bisa 150 menit. Demikian sharing yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.